Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Welcome back to Learning Channel. Bapak, Ibu, Om, Tante, kembali lagi di video kita. Ya, rekap sebentar. Kita hari ini masih akan bahas tentang letter of credit, terutama dalam sisi dokumennya. Ya, di beberapa video sebelumnya kita sudah bahas tentang pembayaran internasional, jenis-jenisnya apa saja gitu ya, terus penjelasannya juga seperti apa. Lalu di video terakhir kita sudah bahas tentang letter of credit ya, yang merupakan janji bayar dari issuing bank kepada si penjual gitu ya, tapi dengan syarat. Syaratnya adalah dokumennya sesuai dengan syarat dan persyaratan dari LC. Oke, sebelum kita mulai saya mau info sedikit gitu ya. Kalau teman-teman bertanya sebenarnya apakah LC ini bisa dilakukan atau misalnya dipakai untuk transaksi perdagangan lokal ya. Nah, jawabannya sebenarnya kalau untuk lokal ada nama instrumen lagi yang namanya SKBDN, surat kredit berdokumen dalam negeri. Nah, fungsinya plek-ketiplek dengan LC sama gitu ya, tapi untuk penggunaan dalam negeri cuma ada beberapa perbedaan. Salah satu yang paling mendasari adalah dari rules-nya. Kalau LC rules yang menjembatani atau peraturannya adalah UCP DC 600 ya. Kalau misalnya SKBDN yang digunakan adalah peraturan Bank Indonesia PBI ya di tahun 2023. Sudah lama banget, masih belum ada perubahan dan itu yang masih berlaku. Oke. Nah, di beberapa video sebelumnya kita sudah discuss dan kita sudah sepakat bahwa kalau kita mau main LC, maka yang menjadi key pointnya gitu ya, yang menjadi aktor utamanya ya, yang menjadi main heroesnya adalah dokumen ya. Kenapa? Ini kembali balik lagi ke pengertian LC, bahwa LC adalah janji bayar ya dari siapa? Dari issuing bank kepada siapa? Kepada beneficiary atau si penjual ya, selama dokumennya comply with. Oke ya. Jadi itu penting sekali, mohon dipahami sekali ya, bahwa kalau misalnya kita mau aman gitu ya, mau kita terima transaksinya aman dan nyaman, maka please kalau teman-teman mau jadi eksportir, be aware dengan dokumen, karena dokumen ini nyawanya teman-teman gitu ya. Nah, kalau dokumennya nggak comply, maka issuing banknya nggak janji bayar. Kalau nggak janji bayar, pembayarannya Bapak Ibu harus mintain ke si seller. Artinya apa? Dari Bapak Ibu harus ada effort untuk kontak sellernya, meminta bahwa mereka melakukan pembayaran. Belum lagi dipotong biaya-biaya yang ada, biaya reservasi, biaya SWIFT dan lain-lainnya ya. Jadi sangat penting ya bahwa kita take a full awareness gitu ya untuk pemberian atau penyerahan dokumen ke bank yang comply with. Oke. Nah, selain fungsinya dokumen tersebut gitu ya, kenapa dokumen di LC itu penting? Karena di peraturannya UCP 600 di pasal 5 atau artikel 5, dia menyatakan bahwa bank only deals with document. Artinya bahwa pihak bank hanya berurusan atau bertransaksi dengan dokumen, tidak dengan barang. Ya, analogi sederhananya adalah kalau misalnya Bapak Ibu posisinya beli nih sebagai aplikant, sebagai penjual. Bapak Ibu sudah deal kontrak, lalu Bapak Ibu bukakan LC, misalnya di field 45-nya description of goods-nya atau barangnya, misalnya Bapak Ibu mintanya batu bara ya, minta pembelian batu bara ya.
Nah, ternyata dokumennya dikirim oleh si penjual sesuai nih, gitu ya, sesuai dengan spesifikasi yang ada di LC. Maka karena bank only deals with document, pada saat dokumennya dinyatakan comply, maka dalam 5 hari kerja harus dilakukan pembayaran, ya. Bapak Ibu akan diminta melakukan pembayaran, nanti bank issuing banknya akan pembayaran ke beneficiary. Bapak Ibu terima dokumennya. Pada saat Bapak Ibu Om Tante datang ke pelabuhan, dicek ternyata yang barang yang ada bukan batu bara, tapi batu bata. Ya, secara wording tipis-tipis dikit, secara barang bedanya banget, ya. Bapak Ibu terima batu bara, pasti Bapak Ibu rugi dong, ya kan? Rugi dong. Apakah Bapak Ibu bisa komplain? Ya, Bapak Ibu bisa komplain kepada penjualnya, ya, karena ya itu barang tidak sesuai. Tapi Bapak Ibu tidak bisa komplain atau ya ibaratnya kalaupun komplain pasti sulit untuk sulit untuk menang lah gitu ya. Karena itu tadi bank hanya deals dengan dokumen, ya. Yang bank bisa lakukan paling membantu untuk mediasi, ya. Terus gimana dong gitu kan, saya rugi banyak nih gitu kan ya. Nah, dan bank pasti pertanyaan Bapak Ibu sebagai eksportir, saya ke bank udah bayar gitu ya, tapi ternyata kejadian seperti ini bank tidak bisa bantu, ya. Maka itu salah satu poin penting dari pembelajaran kita atau diskusi kita kali ini. Mohon dipahami juga bahwa ada peraturan-peraturan yang sudah mengatur gitu ya, bahwa bank hanya deals dengan dokumen, ya. Lalu gimana solusinya? Solusinya adalah saran dari kami adalah sejak dari awal kalau Bapak Ibu mau melakukan transaksi internasional, ya, mau ada transaksi lah, baik itu internasional maupun lokal, sesegera mungkin, sedini mungkin untuk mengikut sertakan pihak bank. Ya, kenapa? Karena pihak bank nanti akan membantu Bapak Ibu untuk menyiapkan dokumen-dokumen atau mempersiapkan LC yang memang aman, baik untuk Bapak Ibu sebagai eksportir, aman bagi importirnya, dan aman juga bagi pihak bank. Ya, ada banyak kok bank-bank yang memang akan membantu melakukan solusi gitu ya. Solutioningnya itu seperti apa sih? Gitu kan pasti ada, ya. Atau kalau misalnya Bapak Ibu memang sudah ada rencana, feel free silakan komen di kolom komentar kendalanya apa, nanti akan kita coba kasih opini gitu ya. Kita akan kasih opini, bahkan kalau misalnya memang case-nya sudah sering terjadi, bisa kita kasih solusi dari real case yang memang sudah pernah terjadi. Oke, ya, itu kenapa dokumen penting. Oke, nextnya adalah dokumennya apa aja sih yang memang biasanya ada dan dimintakan di transaksi letter of credit, ya. Sebenarnya secara garis besar kita bisa bagi menjadi 3 dokumen, ya. Ada dokumen finansial, ada dokumen komersial, dan ada dokumen pendukung. Dokumen finansial ini yang terkait dengan penagihan atau terkait dengan uang, ya. Biasanya bentuknya draft atau wesel, atau biasa disebut juga bill of exchange. Ya, ini sama aja sih barangnya ya, draft, wesel, bill of exchange sama gitu ya. Terus ada dokumen komersial. Dokumen komersial ini adalah dokumen yang menunjukkan bahwa memang terjadi pembelian gitu ya. Barangnya apa sih gitu kan ya. Yaitu ada commercial invoice dan ada transport dokumen. Transport dokumen ini dokumen pengangkutan, ya. Lalu biasanya ada insurance dokumen, tapi ini insurance dokumen tergantung dari kesepakatan. Apakah memang di LC-nya mau disertakan gitu ya, atau memang ya sudah deh LC-nya nggak usah menyertakan dokumen asuransi. Dokumen asuransi nanti di covernya oleh pihak tertentu sesuai dengan kesepakatan, ya.
Lalu ada dokumen pendukung. Dokumen pendukung ini banyak banget tergantung dari kesepakatan dan biasanya tergantung dari jenis barang yang dibeli ya. Misalnya ada packing list, ada measurement list, ada beneficiary certificate, ada certificate of origin, ada certificate of analysis, ada certificate of inspection, ada certificate of health, ada quarantine, macam-macam ya, sangat banyak sekali tergantung dengan barangnya apa gitu ya yang diperjualbelikan. Oke, nggak panjang lebar, kita langsung masuk ke financial dokumen ya. Tadi apa? Financial dokumen itu bisa disebut draft, bisa disebut vessel, bisa disebut bill of exchange. Barangnya kurang lebih ini ya. Pengertiannya adalah draft atau bill of exchange adalah suatu perintah tertulis ya yang ditujukan oleh drawer ya kepada pihak tertentu drawi untuk melakukan pembayaran pada saat vessel tersebut atau bill of exchange tersebut ditagihkan. Kalau Bapak Ibu tonton video sebelumnya kan ada jenis LC yang side ya. Side itu adalah pembayaran dilakukan pada saat unjuk, pada saat dokumen disertakan lalu dibayar. Nah, inilah dokumennya beserta dengan dokumen yang lain. Maksudnya gini, draft inilah yang nanti sebagai dokumen untuk memintakan pembayaran ya. Pihak-pihak yang ada dalam draft ada drawer ya atau beneficiary, ada drawi, biasanya drawi itu banknya di si issuing bank ya, ada payee. Payee misalnya adalah pihak yang ditunjuk oleh issuing bank untuk melakukan pembayaran. Tapi kalau yang melakukan pembayaran adalah issuing bank juga, biasanya payee ya sama dengan drawer ya. Kurang lebih bentuk seperti ini. Di sini ada nominalnya, exchange score-nya berapa, di sini tanggalnya, ya di sini tenornya. Kalau dia side, kalau dia LC-nya usen, biasanya tenornya 30 hari 30 days from BL date misalnya ya. Lalu di sini nama banknya gitu ya, banknya yang mengeluarkan draft. Biasanya kalau teman Bapak Ibu Om Tante itu eksportir, maka vessel ini di sini banknya Bapak Ibu gitu ya. Ya, ini adalah nominal dalam tertulis ya. Jadi dari sini harus dituliskan United States dollar 28,040 only ya. Lalu di sini biasanya nomor LC-nya, tanggal terbit LC-nya, yang nerbitinnya siapa gitu ya. Nah, di sini ya, di sini adalah drawi ya. Di sini nanti biasanya nama issuing bank, siapa yang harus melakukan pembayaran ya. Lalu di sini PT kita siapa ya. Oke, simple ya. Ya, yang berikutnya kita sudah masuk ke dokumen komersial ya. Ke dokumen komersial yang pertama adalah invoice. Invoice adalah dokumen yang memuat informasi tentang transaksi gitu ya. Jadi nanti informasinya ada tanggalnya, ada nama seller buyernya, ada nomor kontrak, ada description of goods-nya, kuantitas dan lain-lain ya. Bentuknya free format, tidak ada harus seperti apa gitu ya, tapi memuat poin-poin ini ya. Ini salah satu contohnya. Ini kita bisa lihat tanggal invoice-nya gitu ya, invoice number-nya, tanggalnya, LC number-nya gitu ya. Ini nanti pembelinya siapa, penjualnya siapa, gitu, eksportirnya siapa, nama si importirnya, pembelinya siapa. Ini biasanya cantumkan nanti pakai kapalnya, dikirimnya pakai kapal apa gitu ya. Lalu di sini nanti ada tenornya. Nah, ini sebenarnya tambahan lah, ibaratnya informasi-informasi yang memang dicantumkan. Tapi yang penting di sini sih sebenarnya ya, harus mencantumkan description of goods atau uraian barangnya seperti apa ya. Nah, nanti di sini ada tanda tangan dari si eksportirnya gitu ya. Kembali lagi ini free format, intinya adalah fokus di sini ya. Informasi-informasi ini yang penting. Kalau selama ini ada bentukannya sih Bapak Ibu sesuaikan aja ya. Oke. Next, transport dokumen ya. Ini penting, kenapa? Karena transport dokumen adalah dokumen yang
bisa ngambil barang ya, yang bisa ngambil barang tuh dokumennya ini ya. Transport dokumen dibagi menjadi dua, ada yang negotiable dokumen, ada yang non negotiable dokumen. Artinya apa? Contohnya apa? Ya, kalau negotiable itu adalah bukti penerimaan dari si shipper. Shipper itu pelayarannya ya. Lalu di sini juga biasanya mencantumkan detail dari pengiriman kapalnya, nama kapalnya siapa, pelabuhannya dari mana gitu ya. Dan di sini biasanya ada kolom yang mencantumkan hak, artinya siapa sih pemilik barangnya gitu ya. Jadi di sini nanti akan kita ada bahas lebih lanjut kolom-kolomnya ya. Intinya adalah barang ini atau dokumen ini ya negotiable. Pada saat mau mengambil barang di pelabuhan harus yang negotiable dokumen gitu ya, contohnya bill of lading. Kalau non negotiable misalnya dia tidak mencantumkan hak atau tidak tahu nih, misalnya ibaratnya nama-nama yang di situ ya cuma sekedar nama aja gitu kan, nggak ada hak dan kewajibannya gitu ya. Lalu barang yang dijual ini juga sebenarnya tidak dapat dijual kembali gitu ya. Terus barangnya ini sebenarnya bisa diambil gitu ya, tidak dengan aslinya ya. Artinya apa? Misalnya nih, contohnya kan nih RW bill sama dokumen transportasi darat, misalnya train gitu ya, barangnya dikirim pakai kereta api atau pakai truk gitu ya. Intinya adalah pada saat kita kirim dokumen misalnya pakai pesawat gitu ya, kan kalau pakai pesawat sampai manifest aslinya kan diambil atau dipegang oleh si maskapai ya. Artinya begitu sampai ya udah tinggal ditelepon gitu kan, Pak ini barang yang sudah sampai silakan ambil, ya udah ambil gitu ya. Artinya kita tidak perlu memberikan dokumen RW bill yang kita punya misalnya untuk ngambil barang gitu ya, karena mereka aslinya biasanya mereka sudah dipegang oleh maskapai. Tapi kalau di sini biasanya aslinya kita yang pegang. Artinya pada saat barang sampai kita cuma diinfo, Pak ini barang sudah sampai. Kalau kita mau ambil kita harus bawa aslinya. Kita harus bawa bill of ladingnya aslinya ya untuk melakukan pengambilan. Dan di sini juga sebenarnya bisa dilakukan penjualan. Jadi barangnya itu misalnya punya Bapak, tiba-tiba barang belum nyampe, Bapak udah jual nih ke Ibu A gitu kan. Ibu A ternyata jual lagi ke Bapak B, jual lagi ke Ibu C. Ya udah pada saat barangnya sampai yang bisa ambil nanti yang terakhir si Ibu C ini gitu ya, kalau seperti itu. Oke. Nah, ini bentukannya. Nah, biasanya kalau formatnya tiap pelayaran, tiap shipping line dia punya format tersendiri, tapi kurang lebih inilah bentukannya. Gitu ya. Dia ada pihak-pihaknya, ada shipper, pengirim barang, shipper sini ya. Ini bisa siapapun, tapi biasanya pelayaran ya. Lalu ada carrier atau maskapai atau pengangkutan ya, biasanya di sini nih ya, tanda tangan for Samudra Shipping Line, for Samudra Shipping Line. Nah berarti ini mengacu pada yang menerbitkan BL nih, shipping line, biasanya carriernya gitu ya. Nah ada consignee. Nah ini kolom yang sangat penting ya. Sini consignee. Kenapa penting? Karena consignee adalah menunjukkan siapa pemilik barang ya. Nah, sebelum ke consignee kita bahas lebih lanjut, saya ke bawah dulu yaitu notify party, yaitu pihak yang diberitahu. Ya, notify di sini. Jadi kalau notify party adalah pada saat barang sampai, nanti maskapai teleponnya ke notify party. Hai LME Trading, barang kamu udah sampai loh, gitu ya. Biasanya ini yang si aplikannya biasanya udah sampai loh, gitu ya. Segera diambil ya kalau notify party. Nah kalau consignee ini adalah kolom yang menunjukkan siapa pemilik barang. Artinya ini kolom yang sangat penting. Kenapa? Kalau teman-teman lihat di sini ya, di sini tunjukkan adalah to the order of Bank Maju Internasional Jakarta. Berarti yang punya barang adalah si Bank Maju. Nah kalau kita lihat barangnya apa sih di sini? Di sini ada ya Elektroda ya. Jadi ini si barangnya yang dikirim adalah Elektroda. Yang punya Elektroda adalah Bank Maju Internasional.
ya. Jadi di konsaini ini itu bisa kita bagi ya. Ada yang namanya di sini to order. Kalau misalnya hanya to order tanpa bank maju ya, hanya to order saja. To order saja ya. Artinya siapapun yang bawa bill of lading ini bisa ambil barang. Oke. Kalau misalnya di sini to order of nama orang, misalnya di sini LMI ya. Misalnya nih, to order of LMI Trading, berarti yang punya barang adalah LMI. LMI kalau dia pegang BL, terus dia datang ke pelabuhan, dia bisa ambil, ya. Tapi kalau seperti ini, to order of bank, ya, yang bisa ambil adalah pihak bank. Nah, pertanyaannya adalah apakah orang banknya ke pelabuhan ambil? Enggak, ya. Bank only deals with dokumen, tidak dengan barang. Ya. Lalu gimana caranya? Biasanya si LMI ini sebagai yang beli akan datang ke bank, ya, ke Bank Maju Internasional, terus bilang, Pak, saya mau ambil dokumen, ya. Nanti bank akan bilang, oke, bayar dulu, gitu ya. Nanti dilakukan pembayaran, maka dokumen BL ini di belakangnya akan di-endorse namanya. Si pihak bank akan melakukan tanda tangan, distempel, terus dia bilang, for PT LMI, ya. Jadi sudah dipindahkan haknya dari pihak bank kepada LMI. Nanti si pihak pelayanan akan lihat di belakangnya, oh, dari bank udah endorse nih, udah menyerahkan haknya kepada si LMI, maka LMI bisa ambil, ya. Ini kenapa penting pada saat penyusunan LC. Kembali lagi, balik ke yang 3 faktor tadi. Konsaini bisa berupa to order, bisa berupa to order nama PT, bisa berupa to order nama bank, ya. Ini menunjukkan kepemilikan. Jangan salah kalau misalnya ternyata Bapak Ibu beli gitu ya, Bapak Ibu jual gitu ya, Bapak Ibu eksportir, terima LC, ternyata to do ordernya adalah aplikan, ya. Artinya yang punya barang bisa ambil barang aplikan. Kalau ternyata nggak tahu ceritanya bagaimana, long story short, ternyata aplikannya terima bill of lading, ya. Ya, jadi dokumennya bill of lading diterima oleh si aplikan. Mereka bisa datang ke pelabuhan ambil barang tanpa melakukan pembayaran terlebih dahulu, ya. Ceritanya bisa gimana? Bisa seperti itu, ya. Seperti Bapak Ibu ketahui, di sini ada namanya number of original BL. Ya, di sini biasanya 3. Artinya aslinya BL itu diterbitkan dalam 3 lembar, ya. Dan BL itu berlaku one for all for one, kayak 3 musketeer, ya. Artinya kalau yang satu sudah digunakan, maka yang 2-nya batal. Nah, case yang tadi bisa saja misalnya LC-nya bilang 2/3 original BL dikirim ke bank, 1/3 original BL dikirim ke aplikan, ya. Artinya 1 lembar BL asli dikirim ke si aplikan, 2/3 dikirim ke bank. Hati-hati dengan kolom konsaininya. Pastikan kalau permintaan seperti itu, kolom konsaininya adalah bank. Kenapa? Karena pada saat si aplikan terima 1 asli BL, karena konsaininya bank, dia tetap harus datang ke bank dulu untuk dilakukan endorsement. Dan pihak bank akan minta si aplikannya bayar dulu, ya. Jadi terjamin pembayaran Bapak Ibu, ya. Bayangkan kalau Bapak Ibu terima permohonan BL 1/3 original dikirim ke aplikan, tapi konsaininya nama aplikan, nama si pembelinya. Kalau hal itu terjadi, ada kemungkinan pembelinya akan datang ke pelabuhan, barangnya diambil, tapi dokumennya tidak dibayar. Walaupun tidak dibayar, kenapa nggak dibayar? Toh ambil dokumen-dokumen yang lain, mau biarin aja. Kenapa? Yang penting kan barang udah keluar, ya, gitu. Itu makanya itu pentingnya bill of lading. Please pay attention kalau Bapak Ibu mau transaksi ekspor impor gitu ya. Biasakan untuk
ngobrol ke banknya dulu gitu ya. Saya rasa perbankan sekarang itu sudah sudah sangat welcome ya. Ya kalau misalnya Bapak Ibu merasa ragu dengan bank, pilihlah perbankan yang besar gitu ya. Tahu saya ada Bank Mandiri gitu ya, Himbara lah, yang servisnya memang sudah bagus, ibaratnya tidak pelit ilmu gitu ya, dan akan membantu teman-teman untuk mempersiapkan dokumen-dokumen, bahkan LC yang memang aman baik bagi Bapak sebagai eksportir, bagi importir, dan yang pasti bagi bank sendiri. Oke, itu pentingnya BL. Ini lebih dalam lagi, ada banyak jenis BL-nya lagi, ada onboard BL, ada receipt for shipment. Bisa satu bahasan lagi. Kalau Bapak Ibu masih ragu, masih penasaran, pengen dibahas lebih dalam, silakan komen di kolom komentar. Tolong dibahas lebih dalam tentang BL gitu ya. Nanti kita akan siapkan yang lebih detail lagi pembahasan tentang BL ya. Oke, next adalah dokumen insurance. Dokumen insurance adalah dokumen asuransi gitu ya, yang untuk mengcover risiko gitu ya. Nah, bentukannya balik lagi tergantung dengan asuransinya. Nah, asuransi itu biasanya dibagi, dia ada kategori, ada yang namanya insurance policy ya, ada yang namanya insurance certificate ya, ada yang namanya cover note. Nah, ini ada jenjangnya lah, atau misalnya kekuatannya lah. Yang paling bawah itu cover note ya, yang berikutnya adalah sertifikat, dan yang paling tinggi kekuatannya adalah policy. Jadi kalau Bapak Ibu diminta terima LC, bilangnya mintanya insurance policy ya, Bapak Ibu jangan kasih sertifikat, jangan kasih cover note, harus policy ya, karena itu paling kuat. Tapi kalau Bapak Ibu terima dokumen, minta dokumennya adalah insurance certificate, Bapak Ibu tidak boleh kasih cover note karena dia di bawah, tapi Bapak Ibu bisa kasih sertifikat sesuai permintaan, atau bisa minta policy ya yang di atasnya ya. Kalau seperti itu, intinya tentang pertanggungjawaban. Kalau ada loss digantinya berapa, bla bla bla. Majority biasanya insurance mintanya 110% ya, tapi tergantung dengan kesepakatan, ada yang minta 120 atau lebih ya. Oke, ini berikutnya adalah packing list. Itu dokumen yang menunjukkan bahwa dia kemasannya seperti apa gitu ya, dan lebih kepada kuantitasnya berapa sih gross weight-nya, net weight-nya berapa, di pack-nya seperti apa, kurang lebih seperti itu ya. Oke, berikut adalah dokumen-dokumen lainnya gitu ya. Ada certificate of origin, biasanya dikeluarkan oleh Deperindak gitu ya, menunjukkan asli barangnya dari mana sih gitu ya. Lalu ada certificate of inspection. Nah, biasanya ini barang-barang tertentu yang memang dimintakan spesifikasinya harus sesuai. Nah, biasanya diminta ke pihak ketiga, Sukopindo atau lembaga lainnya, untuk dicek dulu ini sesuai nggak sih dengan barang yang diminta. Dan biasanya inspection certificate diminta dilakukannya di port of loading. Ini sebelum berangkat udah dicek dulu nih sesuai nggak barang yang dikirim ya. Ada certificate of analysis. Ya, ini biasanya terkait dengan kualitas. Biasanya kalau CPO, crude palm oil, atau misalnya batu bara yang kualitasnya itu harus dicek dulu ya. Itu biasanya dimintain sertifikat. Paling aman sih dari pihak ketiga juga ya. Oke. Kenapa saya bilang paling aman? Karena sebenarnya dokumen-dokumen ini bisa diterbitkan oleh eksportir, oleh beneficiary, tergantung LC-nya. Kalau LC-nya minta izin diterbitkan oleh beneficiary, bisa nggak? Bisa. Sangat-sangat bisa ya, tapi ya balik lagi, kekuatannya pasti lebih nyaman, lebih kuat kalau misalnya memang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang gitu ya, kayak kalau CO dari Deperindak, kalau inspection atau certificate of analysis dari Sukopindo atau independent surveyor lainnya gitu ya. Oke, nextnya adalah waitlist. Waitlist kurang lebih sama dengan packing list, tapi lebih detail membahas beratnya gitu ya, grossnya berapa, net weightnya berapa. Weight certificate pun sama gitu ya. Biasanya kalau diminta sertifikat dibuatnya oleh independent surveyor gitu ya. Measurement list juga sama, ini tergantung barangnya. Kalau misalnya memang diminta untuk panjang
kali lebar kali tinggi atau ukurannya, ya mintanya measurement list. Beneficiary certificate ini adalah surat yang dikeluarkan oleh eksportir atau beneficiary, isinya tergantung permintaan seperti apa. Biasa sih minta penegasan dari beneficiary bahwa dokumen-dokumen tertentu udah dikirim di luar LC gitu ya. Kalau misalnya ada sampel yang udah dikirim gitu ya, atau ada amendment atau ada perubahan LC, permintaan bahwa beneficiary setuju nggak sih dengan perubahan-perubahan terhadap LC yang ada di amendment gitu ya. Oke, dan masih banyak lagi dokumen-dokumen, tapi balik lagi ke tergantung dengan kesepakatan, tergantung dengan jenis barangnya. Kalau misalnya kita ngomongin CPO, crude palm oil gitu ya, itu pasti ada health certificate gitu ya. Ada misalnya quarantine certificate gitu ya, kalau misalnya dia barangnya tumbuh-tumbuhan atau misalnya seafood gitu ya, pasti ada minta surat health, surat kesehatan gitu ya. Lalu microbacterial certificate misalnya, kalau misalnya untuk barang-bahan makanan gitu ya, dan masih banyak lagi ya. Jadi kembali lagi tips bagi eksportir dalam dokumen ya, karena kita tahu dan kita sepakati dan kita sadari bahwa dokumen sangat-sangat penting. Tipsnya adalah pastikan bahwa dokumen yang nanti dimintakan dan tercantum dalam LC adalah dokumen yang sesimpel mungkin dan sangat mungkin banget untuk teman-teman eksportir penuhi ya. Nah, dokumennya apa aja gitu ya, terus gimana saya mesti discussnya, silakan dari awal ngobrol sama teman-teman di perbankan ya. Ini bagusnya gimana ya. Kalau misalnya memang ada dokumen yang dirasa tidak perlu, pasti teman-teman dari perbankan akan bilang ini perlu nggak Pak? Kalau nggak perlu silakan untuk dikeluarkan gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman memang mau ada rencana ekspor, lalu mau ada pertanyaan, silakan komen di bawah ya. Kendalanya apa? Nanti kita coba untuk telah gitu ya. Dan kalau misalnya memang bisa kita bantu, pasti kita bantu untuk diskusikan ya. Tujuannya ada apa? Tujuannya adalah bagaimana kita membuat dokumen yang comply with. Nanti akhirnya teman-teman sebagai eksportir akan merasa nyaman ya bertransaksi dengan LC ya. Karena kembali lagi kalau misalnya pertama kali akan terasa mendebarkan, akan merasa cemas gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah beberapa kali dan running well, kecemasan itu akan berubah menjadi perasaan nikmat dan enak gitu ya. Ya, kalau udah tahu selanya pasti enak gitu ya. Karena apa? Balik lagi, selama kita bisa berikan dokumen yang comply with, kita bisa jagain bank yang bagus, lalu kita bisa make sure bahwa pembelinya ada pembeli yang bonafide gitu ya, maka transaksi ekspor akan aman ya, akan aman, nyaman, yang pasti akan membuat teman-teman eksportir happy ya, apalagi kalau kursnya terus naik ya. Oke, baik, demikian untuk materi kali ini. Kembali lagi, kalau memang dirasa bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang lain gitu ya, biar semua mendapatkan manfaat, minimal teorinya tahu gitu ya. Baik lagi, kalau misalnya ada kendala, ada yang mau didiskusikan tentang ekspor import gitu ya, tentang pembayaran internasional, baik itu lokal maupun lokal juga, silakan komen di kolom di bawah. Kalau misalnya ada materi yang memang dirasa perlu diperdalam, komen juga. Nanti pasti kita akan telah dan pasti kita akan bedah lagi lebih lanjut. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa untuk subscribe, komen dan share. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.